Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dandi Pramudia dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu rekan saya untuk melanjutkan mengenai keindahan dalam sholat berjamaah. Baik teman-teman, mari kita simak bersama-sama dan kita mulai dari dalil Al-Quran terlebih dahulu. Baik, dari dalil Al-Quran di sini yang saya ambil adalah dari Quran Surah An-Nisa ayat 102. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada hambanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholata faltaqatum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khuzu aslihatahum. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata. Baik, dari konteks yang pada kali ini itu mungkin sholat dalam masa peperangan, maka kita ambil konteks lainnya yang lebih umum, yang dimana banyak dari Quran surah Al-Baqarah menyebutkan di sana mengenai sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bahwasanya, dan memohonlah pertolongan kepada Tuhanmu dengan sholat dan sabar, dan sungguh sholat itu sangat berat kecuali orang yang bertakwa. Teman-teman, pada dua ayat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwasanya dengan adanya perintah sholat, dengan adanya perintah sholat berjamaah yang sudah Allah sampaikan kepada kita, maka sholat ini bukanlah hal yang bisa kita sepelekan teman-teman. Karena kita ini sejak menjalani kehidupan selalu saja akan dirunding dengan masalah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Dengan sholat dan sabar ini sebenarnya sangat susah dan sangat berat bagi seorang muslim untuk bisa melakukannya, kecuali dia seorang yang bertakwa. Maka dari itu, teman-teman, baik teman-teman dari muslim dan seorang muslimah, sangat penting bagi kita melaksanakan sholat. Baik, sholat yang kita sebutkan pada kali ini mungkin bisa dalam konteks diri kita terlebih dahulu. Ini dalam dalil Al-Qur'annya. Tetapi kita akan membahas mengenai penegasan dari ketegasan seorang Rasulullah kepada sahabatnya mengenai sholat jamaah. Kita mulai dari dalil hadis. Dari dalil hadis ini yang sangat panjang, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rujulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Fasa'alaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurajjisa lahu fayusalli fi baitihi. Farahhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'a indana bis sholati qala na'am qala fajib. Maka artinya sebenarnya sangat panjang sekali artinya, maka bisa kita simpulkan bahwasanya ada seorang yang bermata buta dari kalangan Nabi Muhammad, dia meminta untuk keringanan melaksanakan sholat di rumah saja. Tetapi Rasulullah mengatakan, apakah kamu bisa mendengar suara azan? Maka sahabat tersebut menjawab iya. Maka dari itu tidak ada halangan bagi mereka yang masih sehat walaupun masih tetap buta untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Baik bisa meminta bantuan kepada tetangganya atau pada temannya. Maka dari hadis ini, dalam konteks ini bisa kita pahami Rasulullah itu tidak keras tetapi tegas kepada hambanya, bahwasanya kita selama masih diberi kesehatan, selama kita masih bisa mendengar, selama kita masih bisa berjalan untuk melangkahkan kaki kita kepada masjid, maka kita sebagai laki-laki ada kewajiban untuk melaksanakan sholat jemaah tersebut. Dan bahwasanya sholat merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, dan Rasulullah sudah menegaskan ini pada zaman sahabat. Baik, kita bisa lanjut lagi mulai dari sikap kecintaan. Baik, dari sikap kecintaan ini
Karena dari slide sebelumnya kita membahas mengenai penugasan dan kewajiban, maka pada kali ini kita akan memahami arti dari sikap kecintaan terhadap dengan sholat berjamaah. Teman-temanku sekalian, dari sikap kecintaan pada sholat jemaah ini, kita bisa memahami bahwasanya jika kita melakukan kegiatan rutinitas ini setiap hari, maka di dalam hati kita ini akan timbul rasa cinta. Itu ada rasa cinta kita untuk tidak bisa meninggalkan, kita tidak bisa menyepelekan hal tersebut. Maka sangat penting bagi kita bisa memiliki cinta kepada sholat yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala tersendiri. Baik, yang pertama, bagaimana kita bisa memahami dari sikap kecintaan ini? Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid, baik mengumandangkan atau mendengarkan azan. Yang kedua, ketika mendengar azan, kita segera menuju ke masjid. Yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Nah, dari poin 1 sampai 3 ini bisa kita pahami, kalau misalkan diri kita ini memiliki teman di sekeliling kita, dan kita mendengar azan dan kita segera menyegerakan kita ke masjid, dan kita mengajak teman-teman kita, maka itu adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada yang namanya sholat, yaitu salah satu perintah yang Allah perintahkan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sendiri. Maka sangat penting bagi kita bisa ada rasa cinta tersebut. Baik, yang keempat, suka menjalin tali silaturahim antara sesama di masjid. Dan yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Dan yang terakhir, tidak akan membeda-bedakan status sosial seseorang, karena kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetaplah sama. Baik teman-teman, ketika kita sudah berada di masjid, tentunya kita akan menjalin silaturahmi kepada sesama saudara muslim yang sholat di sana, dan juga kita bisa menghadiri majelis taklim untuk menuntut ilmu bersama-sama. Dan tentunya dengan adanya kebersamaan tersebut, kita tidak akan memandang status sosial, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia seorang pejabat, seorang menteri dan sebagainya, semuanya sama. Karena namanya sholat, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ini adalah hamba yang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sholat. Maka status sosial tidak dipandang, kita semua sholatnya sama, gerakannya sama, dan itu tentunya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baik, yang terakhir, hikmah dalam sholat jemaah tersebut. Tentunya di dalam sholat jemaah ini ada keindahan tersendiri dalamnya. Salah satunya kita bisa memahami bahwasanya sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat merupakan sarana komunikasi dan media penghubung segala urusan dan masalah kehidupan. Nah, dari syahadat setelah itu sholat menjelaskan, dan kita menjadikan sholat ini sebagai sarana komunikasi dan media penghubung segala urusan, insya Allah kita bisa menghadapi segala urusan yang berat manapun, kita bisa menjalaninya karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah media penghubung untuk minta pertolongan yang sudah saya sebutkan dalam Quran surah Baqarah tadi. Dan sholat merupakan amalan yang dapat mencegah dari perbuatan maksiat. Serta yang terakhir adalah sholat adalah cahaya bagi kita di akhirat nanti. Teman-teman sekalian, sebelumnya bisa kita pahami bahwasanya sholat jamaah itu sangat penting. Di dalam hadis menyebutkan bahwasanya dengan sholat jamaah itu kita akan ditinggikan derajat kita sampai 27 derajat, berbeda dengan sholat sendirian. Maka dari itu teman-teman, sholat ini di dunia bisa menjadi solusi kita dan sebagai media penghubung kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa melihatnya, tetapi dengan sholat, dengan kita meyakini sebagai sarana komunikasi kita dari hamba kepada Tuhannya, maka insya Allah segala permasalahan, segala bentuk dosa-dosa kita bisa meminta ampun, memohon pertolongan dan sebagainya kepada Allah SWT dalam bentuk sholat teman-teman. Dan juga tentunya itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Bahwasanya sholat merupakan adalah hisab yang pertama kali oleh umat manusia pada kali itu, dan sangat penting bagi mereka mengetahui bahwasanya sangat penting bagi mereka tahu bahwasanya sholat itu adalah hal yang terpenting. Maka dari itu teman-teman,
sholat akan menjadi cahaya bagi kita di akhirat nanti kelak. Dan juga tentunya apalagi dilakukan dalam jamaah. Baik teman-teman, sudah saya sampaikan mengenai beberapa perihal mengenai sholat jamaah ini. Semoga kita bisa menegakkan hati kita, meneguhkan hati kita untuk senantiasa sholat berjamaah bersama-sama. Kita sudah memahami, kita sudah menyimak bersama-sama mengenai sholat jamaah ini. Insya Allah hati kita akan dimudahkan untuk bisa melaksanakan sholat jamaah, baik dari kaum pemuda, kaum perempuan, kaum para orang-orang tua dan yang lainnya. Mari kita ajak mereka untuk melaksanakan sholat ke masjid, khususnya pada seorang laki-laki, khususnya kepada banyak teman laki-laki kita, saudara semuslim yang laki-laki. Sangat penting bagi mereka melaksanakan sholat di masjid. Baik itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan atas bisa meluangkan waktu untuk menyimak bersama-sama mengenai keindahan dalam sholat berjamaah. Tentunya segala hal-hal kebaikan yang saya sampaikan tentunya ini berdasarkan sudah dituntun oleh Allah SWT. Sedangkan kekurangan yang saya sampaikan pada hal ini tentunya itu dalam diri saya sendiri, dan saya memohon maaf kepada teman-teman semua atas segala kekurangan yang saya sampaikan pada hari ini. Nun kolami walayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.